Yesus Kau kekasih jiwaku, Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darah-Mu hapuskan dosaku. Yesus Kau selamatkan hidupku, Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkan-Mu, mau selalu melayani-Mu, mau selalu mengikuti-Mu, untuk menjadi serupa dengan-Mu. Mau selalu turuti firman-Mu, mau selalu lakukan kehendak-Mu, mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Betapa ku mencintai-Mu, Yesus Kau kekasih jiwaku, Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darah-Mu hapuskan dosaku. Yesus Kau selamatkan hidupku, Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkan-Mu, mau selalu melayani-Mu, mau selalu mengikuti-Mu, untuk menjadi serupa dengan-Mu. Mau selalu turuti firman-Mu, mau selalu lakukan kehendak-Mu, mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, salam jumpa kembali bersama dengan kami Gereja Suara Kebenaran Injil Eksosia dalam ibadah tutup tahun hari ini. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita. Kita mau naikkan ucapan syukur buat kasih Tuhan, buat 1 tahun lamanya pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kita. Amin.
Mari kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Allah yang hidup, Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama. Bahwa ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Bahwa ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai tatamu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagimu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa, sebab Engkau maha besar Bapa. Engkau maha besar, yang maha tinggi, semua makhluk angkat suara memuji nama-Mu kudus Tuhan. Nama-Mu kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah. Mari dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini. Bahwa ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Melintasi semua awan agar sampai tatamu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagimu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Mari sama-sama kita katakan. Engkau maha besar, yang maha tinggi, semua makhluk angkat suara memuji, sebab Engkau kudus. Nama-Mu kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah Kau maha besar.
Haleluya. Namamu kudus, kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah, katakan Kau maha besar Tuhan. Kau maha besar, Kau yang maha tinggi Tuhan, yang maha tinggi. Semua makhluk angkat suara memuji, sebab Engkau kudus. Namamu kudus, kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah, para malaikat-Mu, para malaikat dan kami menyembah bersama malaikat-Mu. Para malaikat dan kami menyembah. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu. Kami menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Glory bagi-Mu. Haleluya. Biar semua makhluk angkat suara-Mu. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sungguh kami bangga Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau maha besar Tuhan, Engkau yang maha tinggi. Di tempat ketinggian-Mu Tuhan, kami umat-Mu datang mengucap syukur buat 1 tahun yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan hadir bersama dengan kami di tahun-tahun yang ke depan. Dan kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang sama akan menjaga dan melindungi kami. Ajar kami terus untuk bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kami siap untuk memuliakan Tuhan sore malam hari ini. Yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu.
Mari saudara kita bangkit berdiri, kita berikan senyuman yang termanis untuk sama-sama saudara kita yang ada dalam rumah kita, yang ada di sekeliling kita. Kita mau katakan, mari memuji Tuhan, amin. Kita bersyukur karena 1 tahun lamanya tangan Tuhan memelihara kita. Kita harus yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan yang sama akan memelihara kita di tahun 2021, amin. Haleluya. Mari kita mengucap syukur buat kasih Tuhan. Mari naikkan pujianmu kepada Tuhan. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Mari sekali lagi, betapa ku bersyukur. Sertai langkahku selamanya. Syukur bagimu, syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucian. Lebih lagi, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai selamanya. Mari naikkan syukurmu pada Tuhan. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Katakan, aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada, sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Haleluya. Kita masih ada karena anugerah Tuhan, amin. Oleh karena itu kita tetap percaya di tahun yang ke depan, tahun yang baru. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi mari Tuhan mengatakan, jangan takut, percayalah kepadaku. Mari kita naikkan pujian ini, ketika jalanku berkabut. Kita tidak pernah tahu hari esok apa yang terjadi, tapi mari kita datang kepada Tuhan, dengar suara Tuhan. Haleluya.
Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Ku tanya Tuhan, seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja. Masa depanmu dalam tanganku. Ketika jalanku berkabut, ku berkabut, tak tahu apa hari esok. Ku tanya Tuhan, seolah membisu. Lalu terdengar suaranya, jangan takut, percaya saja. Masa depanmu dalam tanganku. Penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasih-Nya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Dia selalu pedulikan umatnya, sampai di seberang langit biru. Penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasih-Nya sungguh sempurna, kasih-Nya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Dia selalu pedulikan umatnya, sampai di seberang langit. Sekali lagi, ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Ku tanya Tuhan, seolah membisu. Lalu terdengar suaranya, jangan takut, percaya saja. Masa depanmu dalam tanganku. Penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasih-Nya, kasih-Nya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Dia selalu pedulikan umatnya, sampai di seberang langit biru. Dia selalu pedulikan umatnya, sampai di seberang langit. Sekali lagi katakan, Dia selalu, Dia selalu pedulikan umatnya,
Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita untuk menjalani tahun yang baru dengan penuh rahasia. Tapi kita mau katakan, hanya hari-Mu Tuhan yang selalu kami nantikan. Tuhan yang selalu kami nantikan. Ajar kami untuk tidak mengingini dunia ini Tuhan. Haleluya. Hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu selalu ku nantikan. Semua harapanku, semua harapanku. Kami nantikan. Hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan yang selalu ku nantikan. Katakan, semua harapanku, semua harapanku ku taruh kepada harap lagi bahagia dunia ini. Semua hanya semu belaka, hanya Engkau Tuhan, Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku sekarang dan selama. Lebih lagi takkan ku harap, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini.
semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Hanya hari-Mu Tuhan yang selalu kami nantikan dalam hidup kami. Ajar kami untuk tidak mengingini dunia ini Tuhan. Ajar kami untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Ajar kami untuk lebih taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan Tuhan mengurapi setiap kami yang mendengarkan. Biar kami mendapatkan kekuatan baru dalam kami menapaki tahun yang baru, tahun yang penuh dengan rahasia Tuhan. Namun kami tetap percaya dalam Tuhan kami ada pengharapan dan kami ada pegangan hidup. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita telah tiba pada tanggal 31 Desember 2020. Tanpa terasa kita sudah berada di tanggal dan hari yang paling terakhir di tahun 2020. Tentunya selama 365 hari kita menjalani kehidupan. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Mungkin ada suka, ada duka. Bahkan memasuki tahun 2020, kita telah disambut dengan pandemi global COVID-19 yang sampai di akhir tahun ini telah memakan korban 1,4 juta jiwa. Bahkan tidak sedikit perusahaan-perusahaan tumbang, tutup gara-gara COVID-19. Dan tidak sedikit juga negara-negara yang mengalami resesi. Bahkan hampir semua negara mengalami resesi. Tidak sedikit juga orang-orang yang mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja. Ada juga yang dipotong pendapatan atau gajinya hanya menerima 50% dari gaji penuh. Dan banyak kisah tragis Bapak Ibu. Di tahun 2020 kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Di tahun 2020 khususnya dalam tantangan kehidupan keberagamaan. Kelompok-kelompok radikal merajalela. Kelompok-kelompok intoleran juga merajalela. Dan bahkan tahun ini kita mendapatkan kejutan-kejutan, ya. Ada banyak kejutan. Baik dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari kejadian-kejadian politik, hukum, ekonomi, kehidupan sosial, dan berbagai macam bidang yang lain. Tapi yang saya mau sampaikan adalah hari boleh berganti, tanggal boleh berganti, minggu boleh berganti, bulan boleh berganti, tahun boleh berganti, keadaan dunia boleh berubah, tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Tuhan kita tidak pernah berubah oleh perubahan
yang terjadi di bumi ini. Bahkan keadaan alam bisa berubah. Tapi Tuhan tidak dapat diubah oleh apapun. Atau mungkin COVID-19 bisa mengalami perubahan, bermutasi gennya dan segala macam. Saya dengar ternyata ada jenis virus yang baru dari Inggris. Dan ini menurut para ahli dan yang diberitakan media, ini sangat jahat. Tapi saya mau sampaikan bahwa apapun yang terjadi nanti tahun 2021, kita harus memiliki pola pikir yang benar sebagai orang percaya. Pola pikir yang benar sebagai pengikut Kristus. Pola pikir yang benar menghadapi dunia yang tidak menentu, yang terus berubah. Maka sangat penting saya dan saudara untuk membangun fondasi kehidupan yang kokoh. Sangat penting membangun fondasi kehidupan yang kuat di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Karena apapun nanti yang terjadi di tahun 2021, bagaimana respon kita terhadap perubahan, persoalan, permasalahan, pergumulan, dan kesulitan di tahun depan, semua tergantung bagaimana fondasi kehidupan kita. Apakah fondasi kehidupan kita dibangun di atas dasar yang benar, dasar yang kokoh, di atas batu karang yang teguh, atau di atas pasir? Kita yang harus menentukan. Dan pada khotbah akhir tahun ini saya ingin melanjutkan tema khotbah saya pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020. Dengan tema ada apa dengan kasih, dan ini adalah bagian yang terakhir. Karena nanti kita sudah masuk tahun yang baru tanggal 1 Januari, saya akan menyampaikan dengan tema yang baru. Jadi ada apa dengan kasih saya akan akhiri pada ibadah akhir tahun 2020 tanggal 31 Desember. Nah, mari kita lanjut. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini dasar-dasar dari pembahasan khotbah ada apa dengan kasih. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikutnya, Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan, dan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Tanggal 27 Desember dalam ibadah minggu kemarin, saya sudah menyampaikan tentang Natal adalah kasih. Natal berbicara Allah menjadi manusia. Allah menjadi hamba manusia, bahkan sampai menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib. Dan itulah bukti kasih terbesar dari Allah kepada manusia. Tuhan Yesus bukan hanya lahir sebagai manusia, tetapi mati sebagai manusia. Ini pelajaran penting Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya lahir sebagai manusia, tapi Tuhan Yesus juga mati sebagai manusia. Artinya Tuhan Yesus tidak merekayasa, tidak menyangkali apa yang harus dijalani.
Seperti yang telah difirmankan dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Maka Yesus akan lahir dari seorang perempuan. Jadi Tuhan Yesus start menjadi manusia dimulai dari usia 0 hari. Jadi jelas bahwa Yesus telah menjadi manusia. Dialah Allah yang telah menjadi manusia. Tujuannya apa? Untuk menyelesaikan misi penyelamatan, yaitu menebus manusia dari hukuman atas dosa. Lanjut. Pengorbanan Kristus adalah bukti kasih Allah. Pengorbanan Kristus di kayu salib adalah bukti keseriusan Allah kepada manusia. Roma 8 ayat 39. Peristiwa penyaliban Yesus bukan peristiwa hanya sekedar cerita, atau mungkin ada yang tidak percaya, ada yang bilang itu hanya dongeng, atau mungkin ada yang menganggap hanya sekedar kumpulan cerita sejarah dari orang yang meyakini dan menjadi pengikut Kristus. Tidak. Tapi peristiwa penyaliban Tuhan Yesus merupakan penggenapan dari apa yang menjadi rancangan Allah, nubuatan Allah, dan merupakan rangkaian misi penyelamatan Allah kepada manusia melalui putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia harus lahir menjadi manusia, melayani 33,5 tahun, dan berakhir dengan menyerahkan nyawanya di puncak bukit Golgota. Dan dia telah menyelesaikan semua rangkaian misi penyelamatan manusia, dan berakhir dengan dia berkata, Tetelestai, it's finished, sudah selesai. Apa artinya? Dia telah menyelesaikan semua misi penyelamatan manusia. Dia telah mengakhiri dengan menyerahkan nyawanya untuk menjadi korban tebusan agar saya dan saudara dapat memperoleh hidup yang kekal. Pengorbanan Kristus adalah tingkatan kasih tertinggi. Tidak ada kasih yang melampaui kasih yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus di Kalvari. Tidak ada kasih yang dapat melebihi apa yang telah dikerjakan Kristus selama 33,5 tahun dan berakhir digantung sebagai orang yang sangat terhina, yang terkutuk di Golgota 2000 tahun yang lalu. Itu bukan peristiwa biasa. Bahkan Yesus mati bukan sekedar kebetulan mati, tapi semua sudah dalam rancangan, dan Yesus menjalannya dengan sungguh-sungguh. Dia menyerahkan nyawanya sungguh-sungguh, dan dia juga mengerjakan semuanya dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saya dan saudara. Itulah bukti kasih yang sangat besar. Jangan pernah menganggap remeh pengorbanan Kristus, Bapak Ibu. Pengorbanan Kristus adalah bukti kasih yang sempurna untuk menyelesaikan masalah kekal manusia. Apa sih masalah paling besar manusia? Tidak ada masalah yang paling besar selain masalah hukuman atas dosa, kutuk dosa, dan tidak ada manusia yang dapat menyelesaikan masalah kekal ini. Masalah dosa, masalah kekal. Kenapa? Karena berdampak bagi kekekalan. Upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23 berkata. Artinya ketika dosa tidak diselesaikan, maka kita masih tetap berhutang secara kekekalan. Dan upah dosa ialah maut. Berarti ketika dosa manusia tidak ada yang menyelesaikan, maka semua manusia meluncur untuk antri memasuki kebinasaan kekal. Seharusnya gaya hidup orang Kristen mengikuti teladan Kristus. Kenapa? Peristiwa pengorbanan Kristus tidak berhenti kepada pembuktian kasih Allah saja. Peristiwa pengorbanan Kristus tidak berhenti kepada makna penebusan. Ada pribadi yang menebus dosa manusia. Tidak hanya berhenti sampai di sana. Tetapi pengorbanan Kristus itu memiliki tujuan agar manusia sadar bahwa dosa kita sudah ditebus oleh pribadi Kristus 2000 tahun yang lalu. Ketika Tuhan Yesus menebus melalui kematiannya, melalui penyerahannya di kayu salib menjadi korban tebusan untuk menebus dosa saya dan saudara, maka dengar baik-baik.
Itu berarti bahwa telah terjadi perpindahan hak kekuasaan. Sekali lagi, ketika Kristus menyerahkan hidupnya, menyerahkan seluruh kehidupannya di kayu salib, sehingga dia rela mati agar kita bisa hidup dan memperoleh kehidupan kekal, maka dengar baik-baik, ini berarti bahwa peristiwa penebusan Kristus kepada saya dan saudara adalah peristiwa pengambil alihan hak hidup, hak kekuasaan atas kehidupan. Kalau dulu kita berkuasa atas hidup kita, maka ketika Yesus mati di kayu salib, maka terjadi pengambil alihan hak. Dalam bahasa di dunia pendidikan, kalau misalnya ada orang mengambil alih sekolah, itu namanya terjadi hak alih kelola. Perpindahan hak alih kelola, berpindahnya hak alih kelola, secara otomatis telah terjadi penyerahan hak kekuasaan hidup. Berarti saya dan saudara tidak memiliki hak 1% pun, 0,5% pun atas seluruh hidup saya dan saudara. Itulah sebabnya saya sering menyampaikan, pastikan tidak ada bagian-bagian dalam kehidupan kita ini yang kita sisakan untuk kita kuasai. 10% hidup kita kuasai, 20% bagian hidup kita kuasai, 50% bagian hidup kita kuasai. Tidak. Dengar baik-baik. Peristiwa penebusan bukan peristiwa pembelian saham 50%. Peristiwa penebusan Kristus di kayu salib bukan hanya peristiwa penebusan 50% saham, peristiwa pembelian 70% saham. Enggak. Peristiwa pembelian atau penebusan 100% hak hidup manusia telah diserahkan kepada sang pemilik, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jangan sampai kita telah menjadi Kristen lama, tapi mindset kita masih berpikir kita memiliki saham 50% atas bagian hidup kita. Atau mungkin kita tidak merasa begitu. Kita tidak merasa atau kita tidak mengerti, kita tidak memahami bahwa kita memiliki saham 50%. Tetapi tindakan, perbuatan, sikap hidup kita seolah-olah kita punya saham 50% atas hidup kita. Sehingga ada bagian-bagian hidup kita yang kita miliki. Ini sangat berbahaya kalau kita tidak menyadari. Kenapa? Peristiwa pengorbanan Kristus adalah kita harus tahu bahwa Kristus menebus dengan serius dan menyerahkan seluruh hidupnya. Catat ini. Yesus tidak menyerahkan setengah hidupnya di kayu salib. Yesus menebus kita tidak hanya 30% menyerahkan seluruh hidupnya di kayu salib. Tapi Yesus menyerahkan 100% seluruh hidupnya di kayu salib untuk membangkitkan kita yang telah mati bagi dosa agar kita hidup bagi Kristus. Berarti ketika Kristus menebus hidup kita dari kematian dan hukuman atas dosa, maka hidup kita telah berpindah hak kepemilikannya. Hak kekuasaan hidup, hak kepemilikan telah berada dalam tangan Kristus. Jangan pernah Anda berusaha mengambil 1% bagian hidupmu. Kenapa? Justru kita bersyukur hak kepemilikan hidup kita telah diambil oleh Kristus. Amin. Waduh, ini kebenaran luar biasa, Bapak Ibu. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Saya dulu berpikir gimana ya menjelaskan satu pribadi menebus untuk miliaran dosa orang. Miliaran orang loh. Ternyata dengan kebenaran yang disingkapkan dalam Alkitab bahwa semua manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan semua manusia kehidupannya berasal dari Allah. Dan Kolose 3 berkata, dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Semua diciptakan dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Siapakah Dia itu? Yesus Kristus Tuhan. Kristus, Tuhan Yesus telah menciptakan kita. Kita berasal dari kehidupan Kristus. Tidak ada kehidupan manusia yang berasal dari luar Kristus. Semua berasal dari Kristus. Makanya Kolose 3 berkata, dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Berarti
Kalau dia sumber kehidupan, maka kita harus meyakini dan percaya bahwa matematika Alkitab jelas bahwa satu pribadi yang adalah sumber kehidupan, ketika dia menyerahkan seluruh hidupnya di kayu salib, maka itu harus menjadi korban tebusan untuk semua manusia yang hidup. Kenapa? Semua manusia yang hidup, hidupnya berasal dari satu pribadi yang telah menyerahkan seluruh hidupnya di kayu salib. Karena dialah sumber hidup. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan ini secara matematika dapat diterima. Artinya apa? Satu pribadi yang adalah sumber hidup. Dari dialah, dari pribadi dialah lahir berbagai manusia yang hidup. Dari dialah tercipta berbagai manusia yang hidup. Dari pribadi inilah lahir kehidupan di seluruh umat manusia. Maka cukup satu pribadi ini menyerahkan seluruh hidupnya, tak bercacat, menebus dosa semua manusia. Alkitab terlalu dahsyat Bapak Ibu. Sangat dahsyat, sangat dahsyat. Karena kasih adalah buah dari iman kepada Kristus. Maksudnya apa? Seharusnya kalau kita sadar bahwa kita telah ditebus oleh Kristus, kehidupan kita berasal dari Kristus, dan Kristus pun telah menebus hidup kita yang seharusnya menjadi binasa karena dosa, tapi oleh kematiannya dia telah menebus hidup saya dan saudara. Seharusnya kita harus mengabdi kepada Dia yang telah menebus hidup saya dan saudara. Seharusnya dalam kehidupan kita terpancar kehidupan Kristus. Apakah kehidupan Kristus itu? Apa sih kehidupan Kristus? Cuma satu, kehidupan yang penuh dengan kasih. Amin. Karena yang namanya kasih pasti Allah. Allah itu kasih. Kasih adalah Allah. Dalam kasih ada kehidupan. Dalam kasih ada kemurahan hati. Dalam kasih ada kesabaran. Dalam kasih ada pengorbanan. Dalam kasih ada kekuatan menanggung segala sesuatu. Dalam kasih ada kemampuan mengendalikan diri. Dalam kasih tidak mencurangi orang lain. Dalam kasih tidak memperlakukan orang secara tidak adil. Dalam kasih ada kemampuan untuk menerima setiap peristiwa, baik yang enak maupun tidak enak. Dalam kasih ada kekuatan untuk berpengharapan kepada Kristus. Dalam kasih ada kemampuan untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti saya dan saudara. Itulah kehidupan Kristus yang penuh dengan kasih. Nyata, kasih itu nyata Bapak Ibu. Maka karena kasih itu nyata, maka nyatalah kasih Kristus lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi kasih bukan slogan. Kasih bukan teori. Kasih bukan sekedar konsep. Kasih bukan sekedar pengertian. Kasih bukan sekedar tulisan. Kasih bukan sekedar ajaran. Kasih bukan sekedar hukum. Kasih bukan sekedar doktrin. Kasih bukan sekedar pemahaman atas sebuah keyakinan. Tapi kasih adalah pribadi Allah. Yang ketika dikasih itu hadir, maka menghadirkan Allah. Ketika Allah itu hadir, maka Allah membawa kehidupan. Karena Allah itu kasih. Harusnya kita, ketika kita hadir dengan gaya hidup Kristus, kita menghadirkan kasih, kita menghadirkan kehidupan. Dalam kasih ada kehidupan, dalam kasih ada kesembuhan, dalam kasih ada damai sejahtera, dalam kasih ada sukacita, dalam kasih ada kebenaran yang memerdekakan. Karena Allah itu kasih. Jadi jangan anggap remeh dengan pelajaran kasih ini. Kita harus lulus. Bukan cuma lulus dalam pengertian, lulus dalam perbuatan. Amin. Kasih adalah pokok utama dalam tulisan Yohanes. Dan kasih adalah timbal balik antara bapa dan anak. Coba lihat. Bapa dan anak itu saling mengasihi. Mereka bersekutu dalam kasih, bersatu dalam kasih. Tak terpisahkan. Wah, luar biasa. Bapa dan anak, kasih adalah timbal balik antara bapa dan anak dan tercermin dalam kehidupan para murid. Harusnya kita sebagai murid Kristus, pengikut Kristus, anak Allah, harus mencerminkan kehidupan Kristus. Saya jelaskan tadi, apa sih kehidupan Kristus? Kehidupan yang dipenuhi dengan kasih. Pengorbanan Kristus di Golgota adalah bukti pernyataan kasih Allah yang tak ternilai untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari hukum dosa. Surat-surat Yohanes tetap mempertahankan keutamaan kasih. Tidak ada perintah baru dalam surat Yohanes, karena semuanya
hanya berhubungan dengan kasih. Dan ini harus dipahami dan dihidupi oleh semua pengikut Kristus. Tidak boleh hanya bisa dihotbahkan, tidak boleh hanya bisa diajarkan, tidak boleh hanya bisa dikatakan, tapi harus diperbuat, harus dinyatakan dalam perbuatan hidup. Kasih mempersatukan dan menyempurnakan. Mari kita lihat. Mengapa ahava itu bahasa Ibrani yang artinya kasih. Mengapa ahava itu terhubung dengan ekat. Dan secara gematria bernilai sama. Nah, mari kita belajar. Saya ambil dari Sarapan Pagi Biblika. Ya, mari kita belajar. Sebab kasih adalah, perhatikan di sini. Ketika kamu menjadi aku, menjadi satu kesatuan. Ekat itu kan satu. Sekali lagi, mengapa ahava atau kasih itu terhubung dengan ekat dan secara gematria bernilai sama? Maka jawabannya, sebab kasih adalah ketika kamu menjadi aku, menjadi satu kesatuan. Ketika kita mengasihi seseorang, dia menjadi bagian dari hidup kita. Dia menjadi bagian yang satu dan tidak dapat dipisahkan. Jadi ketika saya mengasihi seseorang, maka orang itu telah menjadi bagian dalam hidup kita. Dan kita tidak dapat saling dipisahkan. Nggak bisa. Jadi kalau ada bilang kasih itu memisahkan, salah. Tidak ada kasih yang memisahkan. Mungkin teologi boleh memisahkan, tapi kasih mempersatukan. Mungkin agama boleh berbeda-beda, tapi kasih mempersatukan. Amin. Mungkin ajaran boleh berbeda-beda, tapi kasih mempersatukan. Doktrin boleh memisahkan kita, tapi kasih mempersatukan. Orang yang tidak mengenal Allah, dia tidak butuh ajaran-ajaran teologi yang berat. Dia hanya butuh perbuatan kasih yang dapat diperlihatkan dalam hidup kita. Jadi kalau orang tanya, bagaimana cara kita memperkenalkan Allah kepada orang lain melalui hidup kita? Satu, nyatakan Allah itu melalui perbuatan kasihmu. Maka orang akan melihat bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Kenapa? Karena kasih itu keluar dari hidupmu. Karena Allah itu kasih. Amin. Orang tidak bisa mengatakan Allah kita hidup, orang tidak bisa percaya bahwa kita punya Allah yang hebat, Allah yang benar, kalau tidak ada kasih yang keluar dari perbuatan hidup kita. Jadi kalau orang tanya, bagaimana kita bisa memperkenalkan Allah kita kepada orang lain? Cuma satu solusinya. Nyatakan, perkenalkan Allah itu melalui perbuatan kasihmu yang nyata kepada orang. Sehingga Matius 5:16 berkata, sehingga orang-orang dapat melihat Allah lewat perbuatan kasihmu. Dapat melihat terang yang keluar dari hidupmu. Sehingga orang mempermuliakan Bapa kita yang di sorga. Amin. Jadi memperkenalkan Allah kepada orang nggak mudah, nggak sulit. Itu hanya dengan perbuatan kasih aja. Nggak usah berteologi, nggak usah berdebat. Kasih cukup menjelaskan tentang Allah. Yang sulit dijelaskan. Kalimat yang keluar dari mulut sulit menjelaskan Allah. Sangat sulit, bukan tidak mudah, bukan tidak bisa. Sulit. Tapi perbuatan kasih kita mempermudah orang untuk mengenal Allah. Amin. Teologi mungkin mempersulit orang untuk mengenal Allah. Tapi perbuatan kasihmu mempermudah orang untuk mengenal Allah. Amin. Ajaran kita mungkin sulit orang untuk menerima Allah kita. Tapi perbuatan kasih kita akan mempermudah orang untuk menerima Allah kita yang kita percayai. Amin. Ajaran keyakinan kita mungkin sangat sulit diterima oleh orang lain yang beragama yang lain. Tapi perbuatan kasih kita akan mempermudah orang untuk menerima Allah yang kita sembah. Bahwa Allah yang benar. Kenapa? Allah yang tak kelihatan terlihat dari perbuatan kasih kita. Jadi bagaimana memperlihatkan Allah yang tak kelihatan? Cuman satu. Tunjukkan Allah yang tak kelihatan lewat perbuatan yang nyata, yaitu kasih yang terlihat, yang dapat dirasakan oleh orang. Pastikan kasih kita tidak hanya dapat dibaca lewat tulisan.
pastikan kasih kita dapat dirasakan, dilihat, dan dialami melalui perbuatan kita yang nyata setiap hari. Amin. Orang membaca tulisan kasih belum tentu orang percaya. Tapi kalau orang melihat perbuatan kasih kita, akan membuat orang dipermudah untuk percaya bahwa iman kita, kepercayaan kita adalah ya dan amin. Bicara tentang kasih Bapak Ibu, itu bicara tentang Allah sendiri. Dan ini luar biasa Bapak Ibu. Lanjut. Itulah sebabnya Allah mengajarkan mengasihi seperti dirimu sendiri. Ahavtah kamoka. Itu dalam bahasa Ibrani. Mengasihi menjadi satu seperti dirimu. Jadi mengasihi menjadi satu seperti dirimu. Dalam bahasa Ibrani, ahavtah kamoka. Nah, lebih jauh lagi kasih itu adalah ketika Anda memberi kepada yang lain. Jadi kata alef dalam aksara Ibrani adalah unsur Allah. Bahwa di dalam suatu hubungan kasih itu harus ada unsur Allah. Anda bayangkan kalau ada hubungan tanpa unsur kasih, tanpa unsur Allah, maka hubungan itu tawar, penuh kepentingan, penuh agenda pribadi, dan akan berakhir dengan percekcokan, perselisihan, perkelahian. Kenapa? Yang diperjuangkan hanya keinginan masing-masing. Tidak ada kasih di sana, tidak ada Allah di sana. Maka ketiadaan kasih, ketiadaan Allah akan menghasilkan berbagai macam kehancuran, kejahatan, dan pertikaian. Aksara alef adalah aksara pertama untuk kata Elohim. Saya kasih warna biru itu, ya, kata alef, ya di sini Elohim. Dimulai dengan huruf alef. Dan menjadi subjek yang pertama dalam ayat yang pertama dalam Alkitab Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, ya. Jadi alef itu adalah huruf kata pertama di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1. Sebuah hubungan yang melahirkan kasih ilahi. Kasih mempersatukan, menyempurnakan. Sebuah hubungan yang melahirkan kasih ilahi adalah ketika Allah dihadirkan dalam kasih itu. Jadi, yang namanya hubungan yang dipenuhi dengan kasih ilahi, sudah pasti ada kehadiran Allah. Tidak mungkin orang bisa saling mengasihi dalam kasih ilahi, tapi tanpa kehadiran Allah. Maksudnya apa, Pak? Kalau Allah hadir, pasti akan diwarnai dengan kedamaian, keharmonisan. Amin. Allah kalau hadir pasti membawa keharmonisan, kerukunan, kedamaian, sukacita. Tidak mungkin ketika Allah hadir kacau. Karena dalam diri Allah tidak ada kekacauan. Dalam diri Allah tidak ada kejahatan. Dalam diri Allah tidak ada kedamaian. Dalam diri Allah tidak ada kedukaan. Yang ada hanyalah kedamaian, kerukunan, dan keharmonisan. Karena apa? Itu semua buah dari kasih. Rumah tangga yang menghadirkan Allah adalah rumah tangga yang memiliki ikatan di dalam Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Kalau rumah tangga tidak ada ikatan dalam Tuhan, mohon maaf, tidak mungkin. Rumah tangga itu hidup rukun, damai, penuh sukacita, saling mengasihi, saling percaya. Yang ada saling curiga dan saling bertengkar setiap hari. 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Perhatikan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Orang aja berjalan bersama Pak Jokowi selama 1 hari, bangganya minta ampun. Orang baru nginap dengan Pak Jokowi 1 malam di satu hotel, itu sudah bangga. Orang baru bekerja sama dengan Pak Jokowi mungkin selama 1 periode, itu bangga minta ampun. Anda bayangkan, ayat ini luar biasa. 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Ini kebanggaan kekal. Kenapa? Ketika kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan, kita telah menjadi satu roh dengan dia. Artinya adalah, kalau kita menyatu dengan Allah, maka seluruh hidup kita itu akan dipenuhi dengan Immanuel. Allah menyertai kita. Amin. Melewati lembah, tetap Allah ada di sana. Melewati COVID-19, tetap Allah ada di sana. Melewati perusahaan yang mungkin menuju kepada keberangkutan,
Allah ada di sana, melewati mungkin persoalan-persoalan yang luar biasa di tengah-tengah keluarga. Ada ancaman perpisahan dan perceraian. Tapi dengar baik-baik, ketika kita terus mengikatkan diri kita dengan Tuhan, Allah hadir dalam setiap kondisi dan keadaan hidup kita. Tanpa kehadiran Allah, maka hidup ini akan menuju pada kehancuran. 1 Korintus 6 ayat 17 bahasa Indonesia sehari-hari. Ini terjemahan yang lain. Tetapi orang yang menyatukan dirinya dengan Tuhan, roh Tuhan dengan roh itu menjadi satu. Wow, ini kehormatan Bapak Ibu. Anda bisa membayangkan, Anda bisa merasakan ketika rohmu hidup menyatu dengan Tuhan, terikat dengan Tuhan, maka dimanapun Anda berada, Kristus ada. Amin. Ketiadaan kasih menyebabkan kehancuran. Hukum kehidupan yang tidak dapat dibatalkan. Allah adalah kasih. Dan Allah adalah sumber kebenaran dan kehidupan. Perhatikan ini. Kehadiran Allah membawa kasih, kebenaran dan kehidupan. Ini perhatikan ya. Menghadirkan Allah berarti menghadirkan kasih, kebenaran dan kehidupan. Sekali lagi. Allah adalah kasih. Dan Allah adalah sumber kebenaran dan kehidupan. Kehadiran Allah dalam hidup kita pasti membawa kasih, kebenaran, dan kehidupan. Berarti perhatikan, menghadirkan Allah dalam hidup kita berarti menghadirkan kasih, kebenaran, dan kehidupan. Kasih melenyapkan ketakutan, kebenaran memerdekakan kita dari dosa, kehidupan yang berasal dari Allah akan membuat kita mengerti bagaimana menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Memasuki tahun 2021 penuh dengan tanda tanya besar. Banyak orang takut. Kenapa? COVID makin merajalela. Bahkan belum selesai COVID-19 sudah ada virus baru. Katanya ada mutasi gen dari virus ini dan segala macam. Ada virus yang lebih jahat lagi dari COVID-19. Kita tidak tahu. Mungkin setelah ada virus baru lagi tahun depan, dia akan terus mungkin ada baru-baru lagi. Terus. Akan ada banyak virus baru, mungkin penyakit baru. Dan membuat manusia mengalami ketakutan secara global. Tapi Alkitab mencatat, dengar baik-baik Bapak Ibu. Kasih melenyapkan ketakutan. Amin. Jadi jangan berpikir bahwa pelajaran kasih ini pelajaran biasa. Karena kalau bicara kasih, bicara Allah. Bicara Allah, bicara kasih. Allah itu kasih. Dalam kasih ada Allah. Dalam kasih ada kehidupan. Dan kasih itulah yang memberikan kehidupan bagi saya dan saudara. Makanya Rasul Yohanes berkata, dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Karena kasih melenyapkan ketakutan. Kenapa kasih bisa melenyapkan ketakutan? Karena kasih adalah Allah. Jadi Anda bayangkan, kalau keluarga itu hidup tanpa kasih, maka mereka hidup dalam ketakutan yang luar biasa. Maka jangan heran ada begitu banyak orang kaya. Mungkin dia Kristen, tapi dia hidup dalam ketakutan. Hartanya begitu banyak, pelit, licik, tamak. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dan oleh cinta akan uang, orang akan binasa. Di dalam kejahatan, dalam ketamakan, pasti ada ketakutan yang luar biasa. Pasti ada niat-niat yang berasal dari nafsu-nafsu duniawi manusia. Bagaimana caranya? Untuk menyembuhkan ketamakan yang sudah menggerogoti hidup manusia. Bagaimana caranya menyembuhkan jiwa yang telah mencintai uang, mencintai dunia, mencintai harta. Cuma satu, kasih yang bisa menyembuhkan sakit ketamakan, sakit kerakusan, sakit cinta akan dunia ini. Tidak ada yang lain. Kasih yang dapat menyembuhkan. Anda tidak mengasihi Allah, Anda akan hanya bisa mengasihi dunia ini. Itu hukum. Berarti kalau Anda mencintai dunia, Anda pasti tidak mencintai Allah. Karena Allah dan nilai dunia ini tidak dapat disatukan. Kekudusan Allah tidak bisa menyatu dengan kenajisan dunia ini. Kenajisan manusia. Nggak bisa. Bagaimana supaya kita bisa menyatu dengan Allah? Cuman satu. Hanya dapat kita menyatu melalui kasih. Tanpa kasih, kita tidak bisa bersatu dengan Allah.
Nggak bisa. Tidak menghadirkan Allah berarti, perhatikan baik-baik, menghadirkan kejahatan, kebencian, ketidakbenaran, dan kematian. Sekali lagi, tidak menghadirkan Allah, tidak menghadirkan kasih, berarti menghadirkan kejahatan, kebencian, ketidakbenaran, kematian. Berarti ketika orang tidak memiliki kasih, maka dalam dirinya hanya memiliki satu, kejahatan, kebencian, ketidakadilan, dendam, iri hati, licik. Waduh, mengerikan kalau kita hidup dalam keadaan seperti ini. Bayangkan, apa jadinya dunia tanpa kasih? Apa jadinya manusia tanpa kasih? Apa jadinya keluarga tanpa kasih? Apa jadinya gereja tanpa kasih? Apa jadinya hamba Tuhan tanpa kasih? Apa jadinya agama tanpa kasih? Jawabannya adalah bumi penuh dengan kejahatan. Kejadian pasal 6. Jadi kalau Anda lihat kota-kota penuh dengan kejahatan, pasti nggak ada kasih di sana. Gereja yang berantem terus, licik, saling menjatuhkan, pasti nggak ada kasih. Karena dalam kasih tidak mungkin ada kelicikan. Dalam kasih tidak mungkin ada kebencian. Dalam kasih tidak mungkin ada ketidakadilan. Dalam kasih tidak mungkin ada kejahatan untuk membunuh, punya rencana untuk membunuh, dengki, iri hati. Tidak ada. Dalam kasih yang ada sikap untuk mau mengampuni orang. Sabar. Menerima orang lain apa adanya. Menolong orang. Murah hati. Itulah kasih. Apa tujuan kehadiran gereja di dunia? Tujuannya adalah gereja adalah representasi Allah di bumi. Gereja adalah penyalur kasih Allah. Gereja hadir di bumi untuk menghadirkan Allah melalui perbuatan kasih. Bukan melalui khotbah-khotbah saja. Tapi gereja harus hadir dengan perbuatan kasih yang nyata. Yang berasal dari Allah. Menolong banyak orang yang dapat ditolong. Amin. Kehadiran kasih dalam keluarga. Kehadiran kasih dalam keluarga akan menciptakan keharmonisan. Kerukunan, kedamaian, dan sukacita. Kehadiran kasih dalam pernikahan. Maka pernikahan ini akan penuh dengan kerukunan antar suami istri. Saling percaya, saling setia. Pernikahan adalah lembaga pertama yang diciptakan Allah. Kata Ibrani untuk laki-laki atau suami adalah is. Kata Ibrani untuk perempuan atau istri adalah isha. Dan ya atau yod he adalah salah satu nama Allah. Anda kalau bisa baca Yahweh itu kan dari yod he vav he. Nah itu di dalam laki-laki dan kata laki-laki, dalam kata-kata laki-laki dan kata perempuan itu ada mengandung unsur Allah. Yod dan he. Yod itu laki-laki dan perempuan itu he. Itu ada unsur Allah. Apa maksudnya? Pernikahan harus disatukan oleh Allah. Bagaimana jika dalam satu pernikahan tidak menghadirkan Allah? Maka keduanya akan menjadi es. Jadi is itu laki-laki, isha itu perempuan. Tapi kalau is dan isha jadi laki-laki, tapi tidak menghadirkan kasih, tidak menghadirkan Allah, maka pernikahan itu akan menjadi es. Tahu es dalam bahasa Ibrani? Artinya fire. Fire apa itu? Api. Api ketemu api berakhir dengan perceraian. Jadi pernikahan tanpa kasih, pernikahan tanpa kehadiran Allah, maka pernikahan itu akan berakhir dengan pertengkaran, perceraian. Suami yang tidak memiliki kasih akan membawa malapetaka bagi keluarga. Mengerikan Bapak Ibu. Jangan anggap remeh bagi yang masih jomblo. Cari laki-laki yang calon suami yang betul-betul orang ini dekat, intim dengan Tuhan. Amin. Penuh kasih dalam perbuatan sudah pasti kelihatan kok. Istri yang tidak memiliki kasih akan membawa kehancuran bagi keluarga. Jadi pernikahan yang utuh, kuat dan sempurna jika dipersatukan oleh kasih atau Allah. Jadi tidak ada pernikahan yang utuh, yang sempurna, yang kuat kalau tidak disatukan oleh kasih Allah. Pertanyaannya adalah, pernikahanmu disatukan oleh apa? Eros? Tinggal tunggu waktu, akan hancur, akan berpisah. Pastikan pernikahan kita disatukan oleh kasih Allah. Kasih agape, kualitasnya kekal. Kasih Allah akan memperkuat hubungan suami istri, menghadapi berbagai macam benturan, tantangan, kesulitan.
ketiadaan uang, kekurangan uang, persoalan-persoalan ekonomi, persoalan apapun, tantangan apapun, pergumulan apapun. Kasih Allah yang mempersatukan suami istri akan memperkuat pernikahan itu untuk melanjutkan dan menyelesaikan setiap pernikahan, persoalan pernikahan dengan cara seperti yang Alkitab catat, seperti yang Tuhan ajarkan, yaitu apa? Hadapi setiap persoalan bersama Tuhan, hadapi dengan respon yang benar, bersikap yang benar, tetap tidak boleh mendukakan hati Allah. Pernikahan yang kuat dan sempurna hanya jika dipersatukan oleh kasih. Kehidupan yang kuat dan sempurna jika menyatu dengan Allah atau kasih. Karena Allah adalah sumber kehidupan dan kekuatan. Tidak ada kehidupan manusia yang kuat, yang utuh, yang sempurna tanpa menyatu dengan Allah, tanpa menyatu dengan kasih. Karena kasih adalah Allah. Kenapa? Karena kasih itulah kehidupan. Wow. Pernikahan yang benar diikat oleh kasih Allah dan dibangun oleh firman Allah. Sekali lagi, bagi yang mau menikah, bagi yang sudah menikah, bagi yang rencana menikah, perhatikan ini. Pernikahan yang benar diikat oleh kasih Allah, jadi diikat oleh kasih Allah ini, dan dibangun oleh firman Allah. Sekali lagi, pernikahan yang benar adalah diikat oleh kasih Allah dan dibangun oleh firman Allah. Sekali lagi saya ulang, pernikahan yang benar adalah diikat oleh kasih Allah dan dibangun oleh firman Allah. Maka tidak ada pernikahan yang kuat, yang benar, yang harmonis, yang sempurna tanpa diikat oleh kasih Allah dan dibangun oleh firman Allah. Jadi kalau mau keluarga harmonis, pernikahan harmonis, pastikan yang mengikat pernikahan kita hanya kasih Allah. Dan yang membangun pernikahan kita hanya firman Allah. Pernikahan adalah institusi ilahi milik Allah. Kenapa milik Allah? Karena semua pria wanita telah ditebus oleh Allah sendiri. Dan hak kepemilikan kehidupannya telah berpindah menjadi hak kepemilikan Kristus Yesus. Harusnya kita enak karena Kristuslah nakoda hidup saya dan saudara. Amin. Memasuki tahun 2021. Mari persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi percayalah, semua boleh berubah, semua boleh berganti. Tapi Allah kita tidak pernah berubah. Kasih Allah sangat cukup untuk membiayai seluruh hidup saya dan saudara. Sekali lagi, kasih Allah sangat cukup untuk membiayai seluruh hidup saya dan saudara. Kasih Allah tidak pernah berkurang. Kasih Allah tidak bisa dikurangi oleh perubahan. Kasih Allah tidak bisa berkurang oleh karena harga dolar naik. Kasih Allah tidak bisa berkurang karena kejahatan manusia. Karena kasih Allah kekal, melekat dalam pribadi Allah. Jangan takut menghadapi tahun 2021. Memang penuh tanda tanya. Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi. Kita tidak mengerti apa yang akan melanda kehidupan saya dan saudara. Kita tidak tahu apakah kita akan kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Pesan saya, kalau kita memasuki tahun 2021, dan kalau ada orang-orang yang kita kasih yang terhilang, yang meninggal karena COVID, yang meninggal gara-gara penyakit, yang meninggal gara-gara apapun, saya pesan satu, ini bekal untuk kekekalan kita. Jangan pernah persalahkan Tuhan, amin. Jangan pernah persalahkan Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, kalau kita meresponi dengan benar, maka kita akan mampu memahami apa maksud Tuhan di balik setiap peristiwa hidup ini. Karena tidak ada satu apapun peristiwa yang terjadi di luar kendali Allah dan kontrol Allah. Amin. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Mungkin tahun 2020 ini penuh dengan pergumulan. Ada banyak air mata yang Anda keluarkan karena begitu banyak persoalan. Mungkin banyak orang yang tidak mengerti. Persoalan Anda banyak. Ketika Anda sakit pun, orang mungkin tidak mengerti. Orang mungkin tidak tahu. Ketika Anda menghadapi pergumulan yang berat, orang juga mungkin tidak bantu. Tapi percayalah, kasih Tuhan sangat cukup untuk membiayai, menjamin, memelihara hidup saudara saudara. Gaji kita sebulan tidak cukup untuk membiayai seluruh hidup kita. Gaji kita sebulan hanya cukup untuk membiayai 30 hari, bahkan baru 20 hari sudah habis. Tapi kasih Allah cukup untuk memelihara sepanjang hidup saya dan saudara. Hadapi tahun yang baru 2021
bersama Tuhan. Saya saksi hidup, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dia tidak pernah mengecewakan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Apapun kondisi kita, jangan pernah bersungut. Saya pernah bilang sama istri saya, kamu mau coba evaluasi. Apakah saya pernah bersungut-sungut selama kita menikah? Pernikahan kami sudah tahun ke-17. Memasuki tahun ke-18. Dan saya bilang, saya tidak pernah bersungut kan? Iya. Istri saya mengakui, tidak pernah keluar yang mulut saya bersungut-sungut, walaupun berat sekali tantangan. Masalah begitu banyak, kesulitan silih berganti. Kenapa? Saya sudah sangat terlalu percaya kepada Tuhan kita. Apakah saya tidak cemas? Apakah saya tidak khawatir? Apakah saya tidak takut? Saya mengalami hal yang sama dengan saudara. Tapi saya memilih untuk tidak tenggelam dalam ketakutan, tidak tenggelam dalam kekhawatiran, dan tidak mempersalahkan siapapun atas kegagalan hidup saya. Kenapa? Penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami adalah paket dan persoalan antara Tuhan dan saya, antara Tuhan dan saudara. Penderitaan bagi saya adalah urusan Tuhan dengan saya. Prinsip hidup saya adalah saya tidak akan pernah berbagi penderitaan dengan orang lain, tapi saya akan berbagi berkat dengan orang lain. Berkat boleh dibagi, penderitaan jangan pernah dibagi. Karena penderitaan yang kita alami adalah paket untuk membentuk karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Supaya apa? Hidup kita layak untuk mendapatkan tempat di kerajaan surga yang kekal. Itulah target kita. Itulah prestasi tertinggi hidup kita. Menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Refnya saja ya. Ku mengasihimu. Tingkatkan kasih kita kepada Tuhan. Ku menghormati. Tingkatkan kehormatan kita kepada Tuhan. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku ya Bapa. Kau yang kurindukan, amin. Kau yang kunantikan, bila ku boleh datang memandang wajah-Mu. Katakan lebih lagi, ku mengasihimu, ku mengasihimu ya Bapa. Ku menghormatimu, Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan, yang kurindukan. Kau yang kunantikan, yang kunantikan. Bila aku boleh datang memandang wajah-Mu. Pastikan sebelum kita mengakhiri tahun 2020, kita telah memahami bagaimana menjalani hidup yang benar di hadapan Tuhan. Anda mungkin boleh tidak memahami bidang-bidang yang lain, tapi Anda tidak boleh tidak memahami kehendak Allah. Memasuki tahun yang baru, mari tingkatkan kasih kita kepada Tuhan. Kalau tahun ini kita sudah mengasihi Tuhan, tapi kita berdoa dan berjuang lebih lagi. Tuhan, aku mau mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Karena perjuangan mengasihi Tuhan, perjuangan melakukan kehendak Allah, perjuangan menjadi serupa dengan Kristus adalah perjuangan yang tidak pernah sia-sia. Karena perjuangan untuk mengasihi Tuhan, perjuangan melakukan kehendak Allah, perjuangan menjadi serupa dengan Kristus adalah perjuangan yang berdampak bagi kehidupan kekal saya dan saudara.
Mari angkat tanganmu dua. Terimalah berkat daripada Bapa di surga. Kiranya berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, tuntunan, pemeliharaan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita mulai sore ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita pulang bersama para saleh-saleh kudus, saleh-saleh Kristus, untuk tinggal bersama Kristus, hidup kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Bersama-sama katakan, amin. Bapak Ibu, kita sudah selesai dengan ibadah akhir tahun kita, tahun 2020. Inilah ibadah terakhir kita di tahun 2020. Dan saya sebagai Gembala Jemaat GSKI Eksosia, Tanah Merah Nungkurus, dan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, saya mengucapkan selamat memasuki tahun yang baru, atau selamat tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus menyertai kita di tahun yang baru. Pastikan Allah Immanuel menyertai dengan sikap kita adalah orang-orang yang ingin dan mau dididik oleh Allah, dituntun oleh Allah, disertai oleh Allah untuk melakukan kehendak Allah. Amin.